Oke, bismillahirrahmanirrahim ya teman-teman. Hari ini kita akan mulai belajar PKN karena kemarin kan sudah IPS. Nah, IPS sudah selesai materi ASEAN 2 bab 1 sampai bab 3. Sekarang kita akan masuk ke PKN. Sudah disiapkan buku paketnya? Buku tulisnya? Sudah, Bu. Sudah disiapkan bukunya? Oke, good job. Oke, thank you Jakia. Jakia, kalau sudah selesai sarapannya langsung ya, jangan lama-lama sarapannya. Paras, perasaan sudah ada deh videonya deh. Kok jadinya nggak ada? Ayo videonya silakan dinyalakan. Adila. Bu. Bu. Kenapa, Wak? Fedring. Silakan yang mau minum silakan. Oke, kita masuk ke PKN bab kedua. PKN bab pertamanya si Pancasila kita sudah belajar sebelum waktu pembelajaran kita masih normal IPS PKN-nya. Sekarang kita akan masuk ke PKN bab 2, yaitu apa? Materinya tentang apa? Hak, Kewajiban jawab warga negara. Oke ya. Nah, teman-teman, kita sudah belajar hak dan kewajiban itu dari teman-teman kelas berapa, ingat nggak? 4. Ya, dari kelas 4. Sebenarnya dari kelas 1 juga kalian udah belajar tuh tentang hak dan kewajiban anak. Ya, haknya anak apa, kewajibannya anak apa gitu kan. Sekarang sampai kelas 6 materi hak dan kewajiban ini diulang. Dan ada tambahannya tanggung jawab. Tanggung jawab sudah Bu Tiwi jelaskan lumayan detail di kelas 5. Sekarang tambahannya tentang warga negara. Jadi kita akan mengulang materi 3 materi ini terus, hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Cuma kalau kita belajar bahasa Indonesia, objeknya beda-beda. Dulu teman-teman belajar tentang anak, terus tentang siswa, tentang masyarakat kan kelas 5. Nah, sekarang tentang kelas 6 tentang warga negara. Gitu. Ya. Nah, sini tadi kita Oke, ini ya materinya tentang ini. Kalian ada bayangan nggak dari gambar yang Bu Tiwi kasih di awal? Kenapa gambarnya Indonesia dan orang yang pegang bendera? Semua warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia, oke. Bukan katanya Alia yang malam di grup ya, warga negara apa? Korut ya, Korut. Nah, ini lihat ya, nggak ada bendera-bendera yang mencurigakan ya, benderanya semuanya merah putih dan merahnya di atas, putihnya di bawah 50%. Oke, nah ayo kita cek ingatan dulu, silahkan teman-teman buka menti.com-nya, udah lama kan nggak main menti.com? Menti? Yes. Bentar, Bu, saya ambil handphone dulu. Ya, boleh. Selalu pakai menti. Ah? Selalu pakai menti? Enggak, minggu lalu kan kita ulangan pakai kuisis. Minggu lalunya lagi. Kodenya apa, Bu? Kodenya? Kodenya, sebentar, Bu Tiwi udah buka belum ya? Nggak bisa dipasang. Bu Tiwi ganti share menti.com dulu. Silakan yang lain buka menti.com. Sudah, Bu. Oke, sudah. Lalu masukkan kode. Tar dulu, mana nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Akil. Oke, masukkan kodenya 6992. Kelihatan nggak? Suara Bu Tiwi jelas? Saya belum buka ya. Jelas. Silakan buka menti.com. Menti. Sudah? Masukkan kode. Masukkan kode 69 69 89 9 899 kan, Bu? Ya, Udah submit.
Dan saya udah submit Yang lagi. pertama Saya dulu ya. mendapatkan kasih sayang ya, Bu. Yang pertama dulu ya, iya yang mendapatkan kasih sayang. Yang pertama dulu, kalau yang udah submit jangan langsung ke slide yang kedua, nanti dulu yang slide yang keduanya. Kita bahas dulu dari yang pertama. Saya udah submit, Bu. Oke, mendapatkan kasih sayang dari orang tua Tiwi, termasuk dalam titik D-nya apa, Bu? Kenapa Jija? Kode. Ini kodenya nih di layar. Kodenya tuh di layar Zoom-nya kelihatan nggak? Atau Kak Aziza lagi buka menti.com-nya di handphone juga sama kayak Zoom ya? Dah. Dewi sebutin 69, 92, 8, Iya, Bu. 9. 69, Kak. Udah, 69, 92, 899. Sudah ada 12 orang yang mengisi, kalian ada 20 orang, sisa 8 orang lagi. Ayo silakan buka menti.com-nya. Yang lain sudah, Farah sudah? Siapa yang nggak hadir, Bu? Yang nggak hadir 2 orang ya. Ali udah ada belum Ali? Ali biasanya sering terlambat juga nih. Kali belum, Bu. Udah ada Dava. Assalamualaikum Dav. Hanin udah bisa masuk Hanin? Oke Dav. Vito, mana nih Vito? Vito jarang kelihatan kan? Vito nggak ada lagi. Vito, Caca. Oh Vito udah ada Vito, alhamdulillah. Vito ada di depan laptop nggak? Vito? Apa, Bu? Oke, udah ada di situ ya. Ready berarti, alhamdulillah. Udah ada 17 orang. Oke. Kita bahas ya, teman-teman. Mendapatkan kasih sayang dari orang tua termasuk titik-titik anak. Apa hak, kewajiban, atau tanggung jawab? Bu. Ya, betul. Hak ya. Yang jawab tanggung jawab berarti kalau ya ada yang jawab tanggung jawab berarti kasih sayang orang tua termasuk ke dalam tanggung jawab anak. Orang tua masih kita sebagai anak kasih sayang itu tanggung jawabnya anak. Tepat ya. Yang benar adalah haknya anak gitu. Oke, sekarang silakan isi yang kedua. Slide yang keduanya. Buka, Bu, slide yang kedua. Kebuka. Caranya itu gimana, Bu? Oh, udah, Ada, Bu. Kodenya beda ya, Bu? Connecting, Bu. Kodenya sama. Connecting. Suruh enter your name, Bu. Ya, Iya, enter saya your name. juga, Bu. Enter Namanya? shortcut down. Terus Enter. Audrey. Ada nggak? Ini apa? Ada, Saya Bu. belum nulis nama loh, Bu. Bu, terus ada 10 detik doang, Bu Tiwi cuma 30 detik. Bu Tiwi cuma 30 detik doang. Jika kewajiban seorang anak berbakti kepada orang tua, maka tanggung jawabnya apa? Ayo. Kita mesti Tinggal 15 detik. saya main komputer dulu. Kan ibu. Enggak, ternyata Bu Tiwi Ya, sudah Bu, waktunya. Ibu, cepat banget sebelum. Ibu, ya udah mau habis. Udah kelihatan album. Ya, Ibu. Oke. Ibu. Ya, Ibu, times out. Oke, sudah ada 4 orang yang ngisi. Nggak apa-apa. Udah ada 4 orang yang ngisi. Bu Tiwi lupa, nggak apa nyetel waktunya 30 detik doang. Kemarin waktu kelas 5 Bu Tiwi main Mentimeter waktunya itu maksimal berapa ya? Pokoknya lama banget ya, 10 menit lama banget tungguinnya. Jadi Ibu ini cepet banget, Bu Tiwi Ibu. cuma 30 menit. Banget saya aja buru-buru belajar. Nggak apa-apa. Kita bahas ya. Saya sempat mikir, Bu. Untuk yang sudah ada, yang ngetiknya cepet banget nih ya, 3 orang. 1 Zakia, menghargai orang tua siapa? Menghargai orang tua siapa? Menghargai orang tua jawabannya siapa? Saya. Aska. Iya, Fatihah. Oh, Fatihah. Oke. Yang belajar siapa belajar? Akil. Akil belajar. Oh, belajar ada 2 kali nih. Belajar ada 2 kali karena ada 4 orang respondennya. Siapa Akil sama siapa yang belajar? Uhuy. Akil sama siapa yang belajar, Kil? Nggak tahu. Karena dia tahu. Hah?
Nggak tahu. Oke. Lagi masuk bu ke Oh. menti.com. Sama siapa? Vito. Vito baru buka menti.com. Enggak, bu saya lagi pengen masuk. Oh, lagi pengen masuk ya. Udah, tenang aja Fit, masih ada satu lagi. Silakan masuk, kodenya masih sama ya. Vito kelihatan kan di Zoom-nya Vito, di layar Zoom-nya Iya, Bu. 6992899. Masih ada lagi, Bu. Ya, satu lagi nanti dulu. Kita bahas ini dulu. Jika kewajiban seorang anak berbakti kepada orang tua, maka tanggung jawabnya yaitu belajar. Kan kewajiban ya, kewajiban. Tadi hak sudah. Sekarang kita akan bahasnya kewajiban sama tanggung jawab. Kewajibannya berbakti sama orang tua, tanggung jawabnya belajar. Betul? Hubungannya apa? Berbakti sama orang tua sama belajar. Akil tadi yang jawab belajar, Kil. Coba. Ya buru-buru Bu, dia nggak mikir. Oh, nggak mikir. Tapi coba deh, sekarang teman-teman, kira-kira hubungannya apa ya antara kalau kewajibannya berbakti sama orang tua, tanggung jawabnya belajar, itu hubungannya apa? Lebih ke membanggakan orang tua ya Bu. Oke, Kan tanggung jawab itu jawabnya apa namanya? membanggakan orang tua. Yang harus disadari sendiri apa sih, aku lupa kan. Oke, jadi apa hubungannya? Iya, kedengeran Alia, kedengeran. Jadi apa hubungannya? Tadi katanya kalau katanya Naca membanggakan orang tua, maka tanggung jawabnya dia dengan si belajar itu hubungannya itu bisa membanggakan orang tua. Oke, ada lagi nggak? Selain membanggakan orang tua dari efek sampingnya belajar, apalagi? Ada lagi? Ada lagi? Metode, oke. Sudah. Terus yang kedua di sini menghargai orang tua, Fatihah. Kewajibannya berbakti kepada orang tua, tanggung jawabnya menghargai orang tua. Betul ya? Kan berbakti sama menghargai ada hubungannya. Oke. Terus Zakia bilang membantu orang tua selalu, betul nggak? Betul nggak? Menyadari dan siap melaksanakan tugas serta kewajiban yang dimiliki. Bentar, apa Zakia tadi? Awalnya kepotong Zakia. Kenapa? Baca di buku, Bu. Jadi kamu lihat buku dulu ya, pantesan aja lama 30 detik, Nek. Enggak, Bu. Kan saya waktu yang ngerjain menti itu saya nggak mikir. Tapi saya sekarang mau nyari arti tanggung jawab, soalnya saya lupa. Oh gitu. Jadi apa menurut Zakia tadi apa membantu orang tua selalu? Kenapa ada kata selalunya? Nggak tahu, Bu. Nggak salah. Ya, Kan saya nggak mikir, Bu. Astagfirullahaladzim. Cepet banget, Bu, itu. Iya, ya nggak apa-apa, biarin. Biar seru 30 detik berasa kalian ada bom gitu kan. Gitu kan biasanya kalian lama. Politik belum sempat mikir sama sekali. Pasrah Ya udah nggak apa-apa. Oke, nah ini ya, jadi sebenarnya ada hubungannya juga menghargai orang tua, membantu orang tua, itu tanggung jawab dari berbakti sama orang tua gitu. Belajar juga ada sih tanggung jawabnya gitu kan. Pasti orang tua kita akan seneng kan. Salah satu kita berbakti sama orang tua ya belajar. Kenapa belajar? Karena kalau kata Naca tadi, kalau kita belajar orang tua tuh seneng gitu melihatnya. Kalau kita nggak belajar, coba kalian nih WFH di rumah, PJJ di rumah, belajar di rumah, terus kalian lebih banyak main handphone, terus kan orang tua pasti bakalan kesel kan sama kita. Nah ketika orang tua kesel sama kita, berarti tandanya berbakti nggak sama orang tua? Enggak, karena bikin kesel kan, bikin orang tua marah gitu. Jadi belajar itu merupakan salah satu dari tanggung jawab juga. Oke, good. Sekarang yang terakhir. Oke, silahkan diurutin yang tepat. Menurut kamu, masih di menti.com. Satu lagi ini terakhir, menurut kamu mana urutan yang tepat? Apakah hak dulu? Apakah kewajiban dulu, apakah tanggung jawab dulu yang harus dilakukan atau yang harus didapat? Utama. Iya, yang utama. Ini ada waktunya nggak, Bu? Enggak, ini nggak ada waktunya, tapi jangan lama-lama. Mana yang paling duluan yang harus dilakukankah, apa harus didapatkankah, apa dulu? Oke, baru satu orang yang isi. Udah jawab, Bu. 3 orang. 4 orang yang isi. Oke, 6 orang, 7.
Oke. 10. 11. 12. Udah 22, udah 20, enggak 22 nih, udah 20-an orang. Harusnya ada 20 orang yang ikutan, yang masuk ke dalam sini respondennya, 14 orang. Ada yang belum? Ada yang masih bingung? Kira-kira mana ya urutan yang lebih dulu ya? Apakah kewajiban dulu, apakah tanggung jawab dulu, ataukah hak dulu yang didapatkan, baru melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab? 14 orang. Mau nambah responden? Dava udah ngisi belum Dava? Udah, Bu. Udah, Dava, Buti mau minta pendapatnya Dava. Dava, menurut Dava, mana duluan? Tadi Dava ngisinya apa duluan? Yang pertama, kedua, sama ketiganya apa, Dav? Saya pertama kewajiban, kedua tanggung jawab, ketiga hak, Bu. Oh, berarti urutannya sama kayak ini nih, kayak yang ada di sini. Kenapa menurut Dava yang pertama duluan adalah kewajiban? Gak boleh ngejum. Kenapa, Dav? Boleh ngejum. Dava. Iya, udah mulai ngejum. Siapa yang nanya? Bu saya. Bunda ya, Cak. Ya, ayo Dava, kenapa yang paling pertama kewajiban dulu? Menurut Dava, kenapa kewajiban dulu? Berarti kan hal yang harus dilakukan dulu nih, baru dapat haknya. Kenapa? Udah, basah. Dava. Kenapa kira-kira ya? Teman yang lain ada yang mau bantu Dava? Mungkin Dava kepikiran tapi susah mengeluarkan kata-kata. Kenapa kewajiban dulu? Yang jawabannya sama kayak Dava, kewajiban, tanggung jawab, sama hak. Kenapa kewajiban yang duluan? Kenapa yo? Sarah, mau ngomong Sar? Kenapa Sar? Kewajiban duluan? Geleng-geleng. Najwa, kenapa kewajiban duluan? Oh, pada diri semua. Iya, boleh diem semua. Ya udah, Syauki yang jawab deh. Ayo, Syau, kenapa kewajiban duluan menurut Syauki? Saya ikut diem itu. Ya, astagfirullahaladzim, ikut diem lagi. Tumben banget kelas kalian diem. Kenapa, Bu? Nah itu kali Bu, ada Apa ini? Apa keputus suaranya? Suara Bu Tiwi nggak kedengeran jelas. Kedengeran. Ya udah jawab lah, kenapa diem aja? Emang Bu Tiwi ngomong sama? Apaan, Bu? Jawaban saya tanggung jawab dulu, Bu. Makanya saya nggak jawab. Odi tanggung jawab dulu. Bener. Ya itu ya kewajiban dulu. Bu Tiwi mau tahu tadi kan jawabannya Dava. Yang pertama Bu Tiwi tanya Dava, kewajiban. Kenapa? Yang jawabannya sama Karena ada kata wajib saya Bu. Karena kita harus melaksanakan kewajiban dulu. Iya, kenapa kewajiban itu harus dilaksanakan? Karena ada wajib Karena Bu. kita harus melaksanakan kewajiban dulu. Kewajiban harus didahulukan daripada hak karena kewajiban dan tanggung jawab yang harus dikerjakan seseorang dengan maksimal dan dengan rasa ikhlas. Kenapa kamu baca ya? Iya, baca. Tapi aku tulis di Word, woy. Itu siapa yang baca? Najwa atau Jakia yang baca? Saya. Alia. Najwa, Ibu. Najwa. Oh, Najwa. Soalnya yang hijau-hijau betul kelihatannya Saya siapa? kelebet-kelebet pencet. Oke, jadi kesimpulan yang dari Najwa baca itu apa? Kepanjangan teman-temannya nggak nyambung. Apa? Nggak tahu saya nggak nyambung. Ya. Ya. Disimpulkan itu udah benar, tapi disimpulkannya bagaimana? Ya pokoknya kewajiban harus didahulukan hak karena kewajiban itu seseorang dengan maksimal dan ikhlas. Dia dapatkan hak yang harus diterima gitu. Oke, jadi kewajiban harus didahulukan karena kewajiban itu tadi harus dilaksanakan dengan
tanggung jawab dan ikhlas gitu ya. Baru nanti ketika kewajiban dan maksimal. Nah, baru nanti ketika kewajiban dan si tanggung jawabnya ini dilakukan, baru boleh mendapatkan hak seperti itu. Ya, oke, menurut buku seperti itu. Audrey, kenapa tanggung jawab duluan milihnya daripada kewajiban? Karena menurut saya tanggung jawab akan dilakukan. Sebentar. Oke, kenapa Odi ulangin di? Tanggung jawab kan kayak yang harus dilakukan tanpa paksaan gitu Bu. Ya, jadi saya pilih tanggung jawab dulu. Nah, itu yang ada di kepala saya juga Bu. Kira tanggung jawab dulu. Baru tanggung jawab dulu, baru si kewajiban begitu. Ya, oke, good. Thank you Odi pendapatnya. Ada nggak teman-teman yang dapetin hak dulu, baru ngelaksanain kewajiban sama tanggung jawab? Ada mungkin Bu yang kepencet gitu. Anak kecil, Bu. Oke, good. Anak kecil, apa siapa lagi yang kira-kira kita dapat hak dulu, baru ngelaksanain kewajiban? Bayi. Bayi, anak kecil, siapa lagi? Lansia, siapa lagi? Dagang Bu. Bu, kalau lansia bukannya dia udah mengerjakan kewajibannya, Bu. Kewajibannya adalah merawat anak. Terus pas dia tua dirawat balik. Oke. Oh iya. Oke, kalau pikirannya gitu, kalau lansia bisa lansia sudah melaksanakan kewajibannya dulu ketika masa mudanya gitu ya, baru ketika dia udah tua, maka lansia baru mendapatkan haknya gitu. Oke, bisa pikirannya seperti itu, kalau konsepnya seperti itu. Satu lagi ada yang belum, apa? Tukang jualan Bu. Tukang jualan kenapa? Kan kita beli dulu baru boleh makan. Iya, Disabilitas, Bu. Dia kan dapat hak dulu Bu, uang bayarannya Bu, baru dia buatin. Bahkan dia kerja keras dulu jualan biar duit terus. Orang sakit, Bu. Oke, ini langsung kasih tahu aja. Oke. Apa yang duluan ketika kita mendapatkan hak duluan, baru kita melakukan kewajiban dan tanggung jawab adalah kita yang sekarang sebagai apa? Sebagai hamba Allah. Kenapa? Kan kita udah dikasih, Allah tuh ngasih kita banyak banget, ibaratnya kalau nikmatnya Allah tuh sebutnya hak ya. Kita dikasih nafas gitu kan. Kalau misalnya kita nggak dikasih nafas, kita kan nggak bisa melaksanakan kewajiban tanggung jawab kan. Berarti kan itu hak kita sebagai makhluk hidup. Nah, itu hak kita teman-teman. Jadi hak kita sebagai makhluk hidup, kita dikasih nafas, kita bisa berbicara, kita bisa makan gitu. Nah, baru ketika Allah memberikan hak kita nih sebagai makhluk hidup, kita bisa jalan, teman-teman sekarang bisa jalan sendiri kan, bisa akhirnya teman-teman bisa sekolah, bisa membedakan mana yang benar mana yang salah, akhirnya melaksanakanlah kewajiban dan tanggung jawab itu gitu. Jadi itu yang istimewa. Yang pertama tadi yang sudah teman-teman sebutkan, ketika bayi, anak kecil gitu kan, nggak bisa apa-apa sama orang tuanya, dikasih duluan nih haknya, dikasih makan, dikasih kasih sayang gitu, baru nanti ketika dia udah besar diberikan kewajiban sama tanggung jawab. Nah, kalau kita sebagai kita yang sekarang nih, bahkan ibu-ibu kita, ayah-ayah kita, kakek-kakek kita mendapatkan hak sebagai hak sebagai makhluk ciptaan Allah gitu. Itu ya untuk urutannya, untuk ingat-ingat kita hari ini. Kita balik lagi ke PowerPoint-nya. Bentar. Oke, jadi si haknya itu apa sih? Kelihatan nggak? Iya, apa? Bu, mentinya boleh di close. Boleh, mentinya boleh di close. Teman-teman balik lagi, lihat ke Zoom-nya lagi. Jadi Bu Tiwi review sebentar ya. Jadi hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya itu adalah kalau hak, sesuatu yang Harus didapatkan oleh setiap orang. iya, yang harus didapatkan setiap orang, sesuatu yang kita dapatkan. Kewajiban, sesuatu yang wajib dilaksanakan. wajib harus kita lakukan, kita laksanakan. Sedangkan tanggung jawab nih adalah menyadari kewajiban atau dia adalah si tanggung jawab itu apa Jakia? Konsekuensi dari kewajiban yang kita miliki. Itu tanggung jawab itu adalah konsekuensi atau proses dari kewajiban yang kita miliki.
Nah, jadi kalau misalkan ditanya mana yang lebih dahulu, kita kasih contoh. Nah, haknya, misalkan contohnya yang paling mudah aja, hak siswa mendapatkan nilai. Maka kalau siswa mau mendapatkan nilai, siswa harus Tanggung jawab. ya betul, mengerjakan tugas dulu, kewajibannya dilaksanakan dulu. Nah, apa konsekuensi atau prosesnya dari si kewajiban itu adalah menyelesaikan tugasnya dengan baik, baru siswa dapat nilai. Mana mungkin kan Bu Tiwi kasih nilai duluan ke teman-teman, tapi teman-teman nggak ada tugas yang dikumpulin. Baik banget Bu Tiwi, mau nilai pakai apa? Nah, jadi yang lebih dulu adalah melaksanakan kewajiban, tanggung jawab, baru mendapatkan apa? Hak. Oke. Let's go, kita ke warga negaranya. Tadi hak sudah, kewajiban sudah, tanggung jawab sudah. Sekarang, apa yang kamu tahu tentang warga negara? Masyarakat. Masyarakat, apalagi? Orang yang tinggal di negara. Orang yang tinggal di negara. Ada lagi? Orang yang membantu. Orang yang apa? Oke, ini ya. Diambil dari Wikipedia, warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai warga dari negara tersebut. Warga negara atau bisa juga warga negara adalah orang yang secara hukum nih, kita sebagai warga negara Indonesia berarti kita terikat secara hukum yang merupakan anggota dari negara itu. Kita boleh nggak pindah anggota? Aku bosan jadi negara Indonesia, warga negara Indonesia, aku mau jadi warga negara Singapura aja deh, yang kayak yang jadi industri, negara industri termaju di Asia Tenggara. Boleh nggak pindah anggota? Pindah warga negara boleh nggak? Boleh aja kalau diterima sama negara ya, sama kalau kita mau pindah, tapi kan kita jadinya nggak cinta sama negara kita kan kalau pindah. Nah, selanjutnya di warga negara, karena sudah menjadi anggota suatu negara, maka kita harus patuh nih teman-teman sama peraturan yang berlaku. Peraturan yang berlaku itu diaturnya di mana? Kita sebagai warga negara Indonesia diaturnya di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Iya. Nah, yang biasa teman-teman baca di upacara itu apanya Undang-Undang Dasar? Ya, pembukaannya ya. Yang Undang-Undang Dasar itu kan itu baru pembukaannya teman-teman. Kalau teman-teman searching di internet, Undang-Undang Dasar 1945 ini itu punya yang namanya pasal atau aturannya banyak banget dari pasal 1 tentang definisi di negara sampai pasalnya ada sampai pasal berapa ya, banyak banget deh, banyak. Pasalnya kira-kira ada berapa, Bu? Ada kira-kira ada berapa? Lebih dari 50 kayaknya. Bu Tiwi belum cek lagi karena yang nanti akan Bu Tiwi kasih. Jadi nah, ini dia perbedaannya teman-teman belajar hak, kewajiban sama tanggung jawab warga negara, kita akan ngomongin hukum. Ngomongin pasal-pasal. Jadi nanti teman-teman agak sedikit menghafal, oh pasal ini, pasal nomor sekian mengatur apa, kayak gitu. Tapi nggak terlalu banyak yang Bu Tiwi kasih. Ya. Nah, oke. Yang pertama, Bu Tiwi bahas yang paling gampang dulu. Harusnya kan kita bahas kewajibannya dulu nih, kewajiban warga negara dulu, terus tanggung jawabnya dulu, baru kita ngomongin hak kan. Nah, tapi untuk warga negara, Bu Tiwi yang ngambil yang paling gampang dulu, yang ada di dalam kehidupan sehari-hari kita dulu, biar teman-teman ngeh. Tapi yang pasti teman-teman harus tahu bahwa urutan yang benar adalah kita melaksanakan kewajiban dulu, tanggung jawabnya dulu, baru dapetin haknya dulu. Baru dapetin haknya kemudian gitu ya. Nah, untuk warga negara ini spesial, Bu Tiwi akan bahasnya dari haknya dulu ya teman-teman. Ada video yang kita tonton, yang akan kita tonton. Teman-teman silahkan simak dan diperhatikan nanti kira-kira dari video tersebut apa hubungannya dengan hak warga negara.
Bu Tiwi buka ininya dulu, apa namanya? Mana komputer sound? Oke. Kelihatan semua share screen-nya? Kelihatan? Kedengeran nggak tadi suaranya? Dengeran kok Bu. Dengeran, Bu. Kedengeran, Bu. Jelas ya, kedengeran ya? Kedengeran, Bu. Kalau kekencengan, apa namanya? Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi saya Bu Tiwi. Hari ini kita akan membahas materi PKN ya. Kalau kekencengan silahkan dikurangin volumenya sendiri ya. Hari ini di materi PKN bab kedua, Bu Tiwi akan ngajak teman-teman jalan-jalan. Pasti suka kan jalan-jalan dan udah lama nggak jalan-jalan. Nah hari ini Bu Tiwi akan ngajak jalan-jalan teman-teman ke 3 tempat. Nanti teman-teman lihat dan teman-teman perhatikan videonya. Lalu kaitkan ya dengan materi yang hari ini akan kita bahas. Oke, check it out. Kita lihat videonya teman-teman. Pertama kita ke Jakarta dulu ya. Kita sholat Jumat dulu. Diambil jauh sebelum corona ya teman-teman. Tahun 2018 nih tempat rekamannya. Yang kangen sama Istiqlal bolehlah dilihat-lihat, diingat-ingat lagi dalamnya. Mana tangannya? Kangen Bu, nggak? videonya sendat-sendat ya, Bu? Videonya tersendat-sendat, Syau. Yang lain juga tersendat-sendat nggak videonya? Iya, Bu. Iya, Bu. Saya tersendat-sendat. Saya sedikit sendat-sendat, Bu. Aku juga sendat-sendat videonya. Banget. Videonya tersendat-sendat banget. Iya. Patah, Bu. Kayak nggak geraknya itu nggak Patah. Kayak Oh, patah-patah. Itu patah-patah. Ya, Bu. nggak Udah nikmatin aja. kan panas. Aji panas. Patah-patah banget. karena saya bikin Ini sekarang lagi apa? Coba Bu Tri tanya dulu. Ini siapa lagi apa? Borobudur. Patah-patah banget, masih patah-patah nggak? patah-patah juga tapi kayak Coba Bu Tiwi stop share, Bu Tiwi pindahin share-nya ke pindah itu kayak ke ini ya. Tar dulu sebentar. Semoga yang ini dapat. dia ketawa lagi. Karena belum dimasukin ke YouTube nih, masih di komputer. Backgroundnya tidak aku hapus. Nggak boleh ngundaku. Udah kedengeran belum suaranya? Background jak Background yang itu. Ini kelihatan nggak? kelihatan Bu. Nah itu Masih tersendat-sendat nggak? enggak sih Bu. Tadi emang dari awal waktu betul ngomong juga nggak sendat Bu, pas video doang. Sekarang ini masih sendat nggak videonya? Enggak, coba pas yang lagi masih Istiqlal deh, Bu. Istiqlal ya. Enggak Bu, pas Jokowi datangnya. Ini Istiqlal tersendat-sendat nggak? Enggak, Bu. Enggak. Nah, ini udah benar. Suaranya kedengeran nggak? Enggak. Enggak. Kedengeran, Bu, kedengeran. Ya Bu, saya sendat-sendat lagi dikit. Ya, aku juga. Saya nggak kedengaran suaranya. Enggak, aku lancar. Dikit doang. Ya udah sih, Faras komen aja. Nih. Ya nggak apa-apa, sekali-kali Faras komen. Kangen Bu Tiwi denger suaranya Faras. Klik doang. Udah aku diem. Ya jangan Ras. Oke, sekarang Borobudur tersendat-sendat nggak Borobudurnya? Enggak, Bu, ini lancar. Enggak lancar. terlalu. Alhamdulillah. Ya udah silakan dilihat Lihat ya. lagi, Bu. Tadi di Istiqlal, sekarang di Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Ini umat apa? Buddha. Saya kira lagi sholawatan nih. Sholawatan, bukan doa mereka. Solin. Iya, kumpul shaolin ya. Sholawatan tahu, Bu. Kayak apa suaranya? Mereka orang salawatan. Sholawatan. Kayak orang sholawatan. Iya Bu, kayak lagi zikir Bu. Kayak orang baca. Ya mungkin mereka doa ya.
Oh gitu Bu. Apa namanya? Ini biksu semua. Nah, tadi kita balik lagi ke Jakarta. Rangkaian demonstrasi Kamu di berbagai kota Najwa. atas legislasi yang semena Najwa Shihab. undang yang dikebut di akhir masa Aledek. jabatan. Kedengeran deh suaranya Najwa. Kecurigaan. Ibu suaranya lancar, tapi videonya kesendet-sendet. Ya udah dengerin aja deh suaranya, mohon maaf. Nggak kedengeran. Pantauan masyarakat. Udah kedengeran. Sangka terjadi Dia kecelakaan. kesendet Syauki, Bu. Komputer Syauki aja, Bu. Oke, berarti Dia bukan cuma Syauki. Oke, berarti yang lain di mute dulu ya. Ulang dikit ya, Bu. Nggak usah pakai gambar. Ujian Dah. reformasi. Sudah di mute. Nah, teman-teman tadi intinya itu tentang Najwa bilang tentang prolog reformasi. Nah, ini salah satu aksi ya, aksi mahasiswa atau demonstrasi yang banyak sekali, nggak cuma mahasiswa doang, bahkan sampai terakhir kemarin sebulan lalu setelah ada corona itu juga ada aksi di DPR gitu ya, karena masyarakat protes tentang RUU KUHP. Oh, Indonesia banget ya teman-teman ya. Apakah di luar negeri demikian? Aksinya sampai merobohkan pagar? Ya, Bu, kalau di luar negeri aksinya cuma kayak itu Bu, naik-naik gunung doang. Indonesia doang. Ini aksi mahasiswa. Nanti nggak kedengeran suaranya, mute dulu Mandiri. Ini aksi mahasiswa waktu reformasi di tahun 98. Jadi berbagai macam dari berbagai daerah, tadi Makassar, terus daerah Jawa sampai Jakarta semuanya menuntut untuk menyampaikan aspirasinya ke DPR, ke pemerintah seperti itu. Nah, sekarang mahasiswa sudah muncul di Setelah 2 dekade, kini reformasi korupsi disuarakan. TV dan ngomong, nanti kalian lihat sendiri ini kan apa ujian mahasiswa yang reformasi. ngomong di TV bagaimana Karena Senayan menjadi sasaran pendapatnya. tuntutan, maka Mata Kedengeran ya suaranya memberikan Najwa. kesempatan kepada yang terhormat Ketua DPR untuk menjelaskan sikap DPR selama 3 minggu Dengar, Bu. terakhir ini. Oke. Saya dan tim Mata Najwa menghubungi Pak Bambang Susatyo melalui semua jalur, tapi tidak ada respon. Karena itu kami kirimkan undangan secara terbuka lewat media sosial. Tapi hingga saat ini undangan kami pun tidak direspon. Tapi saya ingin memperkenalkan siapa saja yang sudah hadir dan berani menjawab pertanyaan-pertanyaan mahasiswa di Mata Najwa, terutama para pelaku aksi gerakan mahasiswa. Ada Presiden Mahasiswa BEM KM UGM Atiatul Muqtadir. Selamat malam, Fatur. Jadi di sini Najwa mengundang perwakilan Ada mahasiswa juga Presiden KM ITB Royan Abdullah Zaki. dari Selamat malam, UGM, Royan. dari ITB, dan Hadir juga Direktur Eksekutif pemerintah-pemerintah Hamzah. yang lain. Selamat malam, Mas Haris. Ada Ketua Umum YLBHI, teman saya Asfinawati Asvin. Selamat malam. Perempuan juga ada ya di forum ini ya, nggak cuma Sekolah Tinggi Najwa Ilmu Hukum doang. Jentera Bivitri Susanti. Selamat malam, Bivit. Tapi Saya sudah perkenalkan yang di sebelah ini. kanan, saya akan perkenalkan siapa yang ada di sebelah kiri, perwakilan orang-orang yang kemarin di demo. Telah hadir Kepala Staf Kepresidenan Pak Muldoko. Selamat malam, Pak Muldoko. Terima kasih sudah hadir. Walaupun tidak ada ketuanya, wakil ketuanya berani datang malam ini. Ada Fahri Hamzah, wakil ketua DPR. Selamat malam, Mas Fahri. Nah, yang satu dari Dan segi ada anggota Komisi 3 masyarakat, DPR yang juga tadi anggota yang sisi Balik. Ada sebelah Bang Arsul Sani. Selamat malam, kanan, Bang Arsul. yang sebelah kirinya ini sisi dari pemerintah, Saya teman-teman. juga mengundang tim perumus RUU KUHP yang juga Guru Besar Hukum UGM, Profesor Edward Hirais. Prof. Edi, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Baik, sudah lengkap semua. Tapi saya ingin memulai dengan mahasiswa, dengan Fatur dan Royan. Kalau tadi mahasiswanya menyampaikan aspirasinya di jalan dengan demonstrasi, dengan aksi. Buat mereka yang Sekarang di sini ada contoh mahasiswa yang menyampaikan aspirasinya langsung di depan televisi dan di semua orang. Jadi ngomong ya, kalau tadi kan ngomongnya rebutan tuh, sekarang ngomongnya itu sendiri gitu. Apa? Mbak Nana, saya ingin
Ya ganteng lah orang kepada laki-laki, kalau kawan-kawan cantik di sini, perempuan. kepada pemerintah juga bahwasanya gerakan mahasiswa ini lahir dari keresahan yang organik, lahir dari satu keresahan yang organik dan dari Didengerin kajian-kajian suaranya, akademis. jangan tidur. Sehingga mungkin saya sangat terganggu ketika dikatakan gerakan ini ditunggangi lah, gerakan ini ingin menjatuhkan dan sebagainya. Saya tegaskan bahwasanya gerakan ini adalah berawal dari keresahan kita KPK yang dilemahkan dan juga kemunduran dalam pemberantasan korupsi. Paket kemunduran itu bisa kita lihat dari pemilihan Capim yang dari prosedurnya mulai bermasalah hingga terpilihnya pun adalah orang yang diduga bermasalah. Kemudian revisi KPK yang banyak pasal-pasalnya melemahkan fungsi Pinter nggak kelihatannya dengan janji presiden ngomong kita yang begini. ingin menguatkan KPK. Dari situ keresahan kami lahir. Nah, kenapa kami sebut Teman-teman. kembali reformasi? Karena salah satu semangat reformasi Pinter itu nggak adalah kelihatannya? sehingga Berani ngomong di ketika depan ada publik. agenda yang tidak sesuai dengan semangat Pinter negara, lah, Bu. Iya, Bu. maka Pinter, rasanya Bu. Kalian juga bisa nanti kayak kemana gitu. sih reformasi yang kita ingin tuju? Nah, gimana dengan Ngomong malah nggak jelas, nggak nyambung. Kalau dikaitkan dengan materi kita hari ini tentang hak Bu, warga invisible. negara, kira-kira apa yang Ini kaitannya putus-putus. dengan hak warga Gambarnya doang, Ibu. Bu, Putus-putus. transparan video? jadinya Kita akan bahas ya secara Gambarnya langsung di Zoom. putus, suaranya Oke? jelas. Sekian video dari Bu Tiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, tadi kan sudah ada 3 video. Sebentar, matiin dulu berisik. Matiin dulu berisik, masih ke sini. Tadi ada 3 Enak video. nih, Bu, kalau pakai LCD. Video yang pertama apa? Video yang pertama Istiqlal yang lagi, Istiqlal lagi. di masjid, Bu. Ya, Istiqlal, sholat Jumat Istiqlal. Yang kedua, Borobudur terus lagi pada baca-baca doa Orang dari muda lagi baca doa, Bu. yes, Borobudur, orang lagi baca doa. Yang ketiga, Najwa. Mata Najwa. Mata Najwa. Hubungannya apa? Dengan hubungannya apa dengan apa namanya, hak, kewajiban dan tanggung jawab? Kurang nyambung, Bu, tentang Mata Najwa, Bu. Lah, kok ke sini? Yang pertama, Yang pertama dia kan tentang jadi punya hak dalam tentang berbicara dalam hak itu, Bu. Yang pertama tentang Hak mengutarakan memilih agama. pendapatnya. Oh, no. Kan yang dari yang pertama dulu, dari Istiqlal. yang pertama dulu. Dari Istiqlal sama yang Untuk sholat, hak beribadah, beribadah. menganut agama. Hak, ya, sebentar. Naca tadi mau ngomong apa, Cak? Hak Haknya dalam bebas memilih agama. bebas memilih agama. Bu Tiwi hanya contohin 2 agama ya di situ ya, cara beribadah 2 agama ya. Ya, cara apa yang pertama adalah hak bebas menganut agama. Ya, ini ya langsung dibahas ya. Jadi, kalau teman-teman lihat di buku teman-teman, hak menganut agama dan kepercayaan itu diatur ke dalam 3 pasal. Sebenarnya 2, karena 28 ini ada pasal 28E namanya, itu ayat 1, ayat 2, sama pasal 29 di ayat 2. Kalau teman-teman silakan coba dibuka bukunya di halaman Setiap orang bebas memeluk agama dan yes 31. Apa bunyinya yang pasal 28E ayat 1? setiap orang bebas memeluk Satu-satu. agama dan yang mana yang ngomong? Iya, oke, Najwa silakan Najwa ngomong. 28E ayat 1, Wak. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya. Oke, stop sampai Memilih situ aja. pendidikan dan pengasuhan. Oke, sampai ke agama ya. Sampai ke agama 28E ayat 1. Sekarang boleh Bu Tiwi minta tolong sama Nafis, tolong baca 28E ayat 2, Fis. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Oke, yang pertama tadi bebas memilih agama, bebas memeluk agama. Yang kedua bebas meyakini kepercayaan, ayat 1 sama ayat 2 di pasal 28. Boleh Bu Tiwi minta tolong baca Vito ayat pasal 29-nya ayat 2 apa? Vito ada? Halo, Pito. Halo Vito. Itu. Lagi tidur, Bu.
Bu kayaknya lagi nggak ada di depan laptop deh, Bu. Oke, Bu Tiwi minta tolong sama Citra. Citra tolong baca pasal 29 ayat 2. Citra dong. Jadi anak mana sih Bu kan namanya? Ibu panjang. Enggak panjang. Negara menjamin, cepetan Cit. Paragraf pertama aja. Tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah. Kedengeran. Diam dulu. Oke, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya. Good. Jadi di pasal 28E ayat 1, ayat 2 dan 20 pasal 219, ketiga pasal ini dimaknai bahwa semua warga negara memiliki hak untuk memilih, menentukan agama atau kepercayaan sepanjang tidak merugikan orang lain, ya nggak boleh ngerugiin orang lain. Jadi masing-masing lakum dinukum waliyadin, ya untukmu agamamu, untukku agamaku, nggak boleh ganggu-ganggu, nggak boleh ikut campur. Jadi masing-masing punya cara beribadahnya sendiri, cara meyakini agamanya sendiri. Itu yang pertama, tentang hak menganut agama. Yang kedua, tentang tadi yang si BEM KM UGM yang katanya Zakia ganteng. Hak mendapatkan pendidikan. Bukan, orang yang tadi, yang si Fatur tadi, yang di mata Najwa. Emang ganteng apa? Biasa itu Bu, hak mendapatkan. Kalau bisa public speaking tuh biasanya gantengnya nambah tahu. Oh gitu, kalau orang bisa public speaking gantengnya nambah. Hak menyampaikan. Bu, nggak apa-apa Bu menyampaikan pendapat. Ada di mana hak menyampaikan pendapat? Oh, pendapat yang ada di pasal 28E ayat 3. Bu Tiwi minta tolong sama Ali, tolong bacain Li, nih bunyinya ada di sini, nggak usah lihat buku. Udah Bu Tiwi taruh di sini karena cuma satu. Atas kebebasan berserikat. Di buku nggak ada ya Bu? Ada di buku ada. di kelas 5 ada. Oh iya, tidak ada Bu. Tinggal dibaca. Ada halaman 30. Di halaman 34 bagian paling bawah. Ali ada di sana, Ali. Paling enggak. Ali ada Bu. Ali. Tangan lagi. Ali boleh Bu Tiwi minta tolong bacakan apa isinya dari si pasal 28E? Teriak nih. Orangnya nggak ada. Akil. Bu Tiwi. Ya. Nah itu dia, Ali. Yuk Ali. Suara saya nggak kedengaran emang tadi Bu? Nggak kedengeran. Sekarang baru kedengeran, Li. Dia berisik. Begitu kan. Apa bacaan, Li? Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Oke, good. Thank you, Ali. Nah, jadi teman-teman di pasal ini dikasih tahu, diinformasikan bahwa setiap orang itu bebas atas kebebasan berserikat. Berserikat itu maksudnya membentuk suatu organisasi, berkumpul dan mengeluarkan pendapatnya. Nah, tapi nih informasinya adalah sayangnya teman-teman, kebebasan menyampaikan pendapat di Indonesia belum disertai dengan adanya sikap dan akhlak yang baik. Kebebasan berpendapat masih dimaknai dengan adu argumen, siapa yang benar, siapa yang salah. Kayak siapa ya? Kayak siapa ya? Kayak kalian tuh kalau lagi di kelas. Padahal kunci dari kebebasan berpendapat adalah mau mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain. Sesuai dengan apa? Balik ke sila keempat Pancasila yang bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan Saya lagi nangis ya, Di. Oke. Good. Thank you, Odi, sudah di-mute ya. Jadi tadi benar, sesuai dengan sila keempat teman-teman, di mana musyawarah menjadi ujung tombak dari menyampaikan pendapat atau berdiskusi. Jadi nggak boleh tuh yang namanya adu argumen, aku benar pendapatnya seperti ini, aku benar juga pendapatnya kayak gini, nggak ada yang mau ngalah gitu. Padahal kalau misalkan mau duduk bareng, mau mencari jalan keluarnya gitu kan, insya Allah bisa ada setiap jalan keluarnya. Ya, ada win-win solution-nya insya Allah. Nah, ini yang kedua. Sekarang yang ketiga. Apakah
hak warga negara Indonesia hanya 2? Apakah hanya 2? Kan Bu Tiwi cuma ngasih contohnya 2 di video, tapi apakah cuma 2 haknya? Ada banyak ya, kalau di buku ada banyak, tapi kita bahasnya di sini cuma 3. Nah, Bu Tiwi akan bahas tentang kalian nih, yang sekarang juga sedang mendapatkan hak sebagai warga negara. Apa haknya? Mendapatkan pendidikan yang layak. Yes, mendapatkan pendidikan. Good job. Nah, diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 ada kedua pasalnya. Pasal 28C ayat 1 dan pasal 31 ayat 1. Bu Tiwi mau minta tolong sama Alia, silakan baca yang ayat 28C. Pasal 28C ayat 1 Al, halaman 33. Mbak. Alia. Oh, dia tutup loh. Ada Alia di sana? Bapaknya Sian. Alia ada Bu itu. Udah dilihat Alia bukunya halaman 33. Apa isinya? Hak kok. Alia. Oke. Kalau Alia masih lama, kita ke Hanin. Hanin, udah lihat bukunya, Nin? Hanin limit sama di. Baca yang mana, Bu? Hanin, tolong baca pasal 28C ayat 1, Nin. Hak mendapatkan pendidikan di halaman 33. Ini dia. Iya. Setiap orang berhak ini bukunya udah keambil. Ya udah, Alia nanti bacanya yang pasal 31 ayat 1 aja bagian bawah. Sekarang Hanin lagi baca ayat 28C ayat 1. Pasal 28. Ini suaranya kecil nih. Suaranya berasa jauh banget, Nin. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya Banget. dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangunkan masyarakat, bangsa, dan negaranya. Hanin baca yang mana? Halaman 33 Baca yang mana? ya? Halaman 33, pasal 28C ayat 1. Setiap orang berhak mengembangkan diri itu loh. Kamu baca halaman berapa nih? Ada nggak, Nin? Tadi baca yang mana, Bu? Nggak tahu. Nin? Tadi bacanya lah yang dari buku. Tapi kan Hanin? udah belum, udah ready nih aku. Udah Hanin? aku. Oke, Alia baca ayat 3, pasal 31 dulu deh, coba Al. Pasal 31 ayat 1. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah mengadakan program wajib belajar 12 tahun agar semua anak Indonesia mendapatkan pendidikan. Oke, good. Thank you Al. Hanin, sudah nemu halaman 33, Nin? Mana Hanin? Oh, Hanin tiba-tiba nggak ada. Tadi padahal Hanin ada di bawah aku loh. Oke, sudah bel. Dikit lagi ya, nih ya, langsung putih bahas ya. Informasinya adalah di sini dari 2 pasal yang disebutkan di atas, semua warga negara berhak mendapatkan pendidikan, teman-teman. Bukanlah, bukan begitu. Semua warga negara berhak mendapatkan pendidikan, bukan sekedar semboyan pemerintah aja. Saat ini program pemerintah tuh wajib belajar 12 tahun dari SD sampai SMA sudah dijalankan secara bertanggung jawab oleh pemerintah pusat dan daerah. Cuma masih ada beberapa kekurangan yang harus ditingkatkan. Salah satunya nih, jumlah guru, teman-teman. Gurunya di Jakarta banyak banget yang bagus-bagus, yang kompeten. Sedangkan di daerah sana, di Papua, di Sulawesi, di Maluku, itu masih sedikit sekali guru yang kompeten buat mengajar di pelosok. Padahal semua orang berhak mendapatkan pendidikan yang bagus, gitu. Jadi nanti teman-teman kalau udah pada besar, udah ada yang mau jadi guru, jadi guru lah di pelosok sana, ya, biar jalan-jalan. Oke, nah, ketiga hak itu, teman-teman buat dikasih tugas ya di sini ya, kerjakan. Ditulis, Bu. Yes, kerjakan di buku tulis teman-teman. Bukan ditugasin itu.
Iya, nanti dibuktikan di Google Classroom kalau Google Classroom-nya sudah baikan. Soalnya dari kemarin sepertinya ada masalah di Google Classroom. Nah, ini Bu Tiwi kasih tahu di sini dulu ya. Nanti silakan kalian boleh foto, kita akan bahas minggu depan. Tuliskan contoh penerapan 3 hak warga negara dalam kehidupan kamu. Yang tadi tuh hak apa namanya, hak beribadah. Saya foto dulu biar nggak lupa. Hak kebebasan Tapi itu yang kita sehari-hari, Bu. Iya, dalam kehidupan kalian. Apa sih contohnya hak yang pertama tuh hak kebebasan menganut agama, itu contohnya buat kehidupan hari-hari kalian gimana? Yang kedua, hak menyatakan pendapat dalam kehidupan kalian sehari-hari itu gimana? Apakah haknya sudah terpenuhi semuanya kah? Atau ada yang belum? Kalau yang belum, kenapa belum? Kasih tahu alasannya, kenapa belum terpenuhi menurut kalian ya. Yang ketiga, tentang hak mendapatkan pendidikan. Oke, nanti pekan depan akan kita bahas penerapannya dalam kehidupan kita. Bu, nanti ada Google Classroom-nya nggak ini, Bu? Insya Allah kalau bisa Bu Tiwi upload di Google Classroom ya. Nah, satu lagi yang terakhir teman-teman. Ada di surat Al-Maidah ayat 8 yang akan menjadi pesan dari bab kedua ini. Jadi Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian menjadi orang-orang yang selalu menunjukkan kebenaran karena Allah menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencian kalian kepada suatu kaum menyebabkan kalian tidak bersikap adil kepada mereka. Bersikaplah adil karena itu lebih dekat kepada takwa. Nanti akan Bu Tiwi bahas juga tentang Al-Maidah ayat 8 dan contoh-contoh kasusnya yang ada di Indonesia. Oke, insya Allah ketika waktunya cukup. Ya, untuk hari ini sekian. Apakah ada pertanyaan? Enggak. Saya bisa. Apa Zakia? Insya Allah nggak ada. Kan kalau misalnya di sekolah kan kita biasanya kan abis nonton udah berapa kita kan nonton itu tuh kayak film. Nah kamu misalnya abis ulangan boleh nggak Bu begitu? Enggak, kita share itu waktunya kan lebih sedikit daripada pertemuan di kelas. Kita bisa nonton film di kelas. Bu Tiwi, udah Bu, abis pelajaran terakhir kita masuk lagi pelajaran Ibu. Iya, Naca. Bu Tiwi kan sakit sekarang katanya. kita Indonesia udah merdeka nih Bu. Tapi kenapa masih banyak wanita yang belum merdeka Bu? Contohnya wanita yang belum merdeka kayak gimana? Masih banyak yang dihakimi karena penampilannya Bu. Contohnya penampilannya dihakimi gimana? Kayak apa sih Bu? Misalnya hitam. Body shaming Bu. Fisiknya dihina. Oh, body shaming. Atau salah cerita. Standar kecantikannya itu. Emang wanita Harus good looking. wah itu cantik karena dia berasal dari surga. Wih, mantap. Emang bener kan Bu? Mau dijawab, Mbak? Mau jawab Bu? Mau mood, semuanya mood. Kenapa sih sebenarnya walaupun Indonesia udah merdeka itu tapi tetap banyak banget orang yang tidak menghargai perempuan ya, khususnya terutama body shaming yang dibilang jelek lah, hitam lah, atau gendut lah gitu ya. Nah, siapa sebenarnya Bu Tiwi tanya dulu siapa yang melontarkan atau melakukan body shaming itu siapa? Apakah kalau di kelas orang itu Misalnya sih yang laki-laki dirinya cakep apa? Apakah orang yang melakukan body shaming itu ya kayak berhak ngatain gitu? bukan, nggak ngomongnya gantian, orang lagi dijelasin juga. Ntar dulu, apakah orang yang melakukan body shaming itu orang yang sudah paham tentang bagaimana caranya menghargai orang lain? Apakah dia cuma sekedar iseng atau dia mau ngajakin perang masalah ya? Kayak contohnya yang kasus di Surabaya yang pernah teman-teman bahas ya, yang kasus di Surabaya yang orang Papua dikatain apa? Gitu. Apa? Orang Papuanya dikatain apa? Mangki ya, yang dikatain mangki ya. Karena apa? Karena sebenarnya mereka yang ngatain itu nggak paham. Bayangin aja teman-teman, penduduk Indonesia itu 270 juta sekarang ya, per tahun 2019 kemarin di sensus penduduk 270 juta. Sekarang sedang ada sensus penduduk lagi di tahun 2020, berapakah jumlah penduduk Indonesia? Sekitar 270 jutaan, entah lebih atau kurang, tapi nggak terlalu banyak.
dari sebegitu banyaknya penduduk, bagaimana caranya untuk memahamkan satu yang visi yang sama untuk menghargai pendapat kayak gitu, atau misalkan untuk saling bertenggang rasa sama orang lain, saling menghargai perbedaan gitu, pasti susah, tapi bukan berarti nggak bisa. Nah, itu harus dimulai teman-teman, nggak usah mulai dari orang lain untuk menuntut itu, tapi mulainya dari mana? Dari diri sendiri. Iya betul, dari diri sendiri. Jadi dari diri sendiri nih, tahan-tahan kalau mau ngatain orang ya, terutama mungkin buat yang agak-agak gatel kalau misalnya nggak ngatain orang kan, nggak ngisengin orang, jadi tahan-tahan lah. Kalau misalkan mau ngisengin orang, mau jairin orang, ya nggak apa-apa, sesekali, tapi jangan body shaming karena bisa bikin orang jadinya bikin depresi. Depresi ya, bahkan ada yang depresi ya. Artis Korea aja ada yang meninggal gara-gara body shaming loh, padahal dia cantiknya kayak apaan tahu. Dia nggak kuat itu, dia nggak kuat. Oh iya, saya waktu itu pernah dengar. Dia nggak punya Allah itu. Ya, kita punya Allah, insya Allah kita kuat ya. Oke ya, udah jadi PKN. Ibu. Udah 8 video. Di sini Umi. Video ibu yang tadi Bu itu nanti ada di YouTube. Iya, nanti Bu Tiwi akan kasih di YouTube video yang tadi insya Allah. Yang ini juga akan Bu Tiwi masukin ke YouTube hari ini. Yang nggak ada itu Samara, karena Samara wifi-nya bermasalah. Terus ada Hakim kenapa, sama Caca yang nggak ada. Ya, yang lain insya Allah ada. Oke, dari Bu Tiwi sekian untuk IPS hari ini. IPS PKN hari ini teman-teman. Let's say alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, greetings. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.